أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian esok hari. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki di 2 Sya'ban, bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Teman-teman yang berbahagia, tentu Ramadan adalah bulan yang sudah kita lalui bersama-sama, yang bilangannya mungkin lebih dari 10 kali, 20 kali. Bahkan mungkin Ramadan kita lalui bersama-sama seumur kita. Bagi teman-teman yang berumur 30 tahun tentunya sudah melewati bersama-sama bulan Ramadan 30 kali kurang lebih. Yang lebih daripada itu 40, 50 tahun, bahkan mungkin lebih, maka demikian pula Ramadan telah kita lewati bersama-sama sebanyak atau seumur kita ini. Baik teman-teman yang berbahagia, tentu kita mengharapkan setiap Ramadan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dengan melakukan banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Namun pada kenyataannya dari Ramadan yang telah lalu, kita sering mendapati kesulitan untuk mendapatkan pahala. Bahkan tidak banyak atau tidak sedikit teman-teman yang ketika bulan Ramadan justru disibukkan dengan perkara-perkara dunia, jauh dari ibadah. Bahkan faliyadzubillah, sebagian dari kaum muslimin banyak meninggalkan ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Siam Ramadan di siang harinya banyak yang ditinggalkan. Kemudian juga salat tarawih di malam harinya pun banyak yang melalaikannya, dan seterusnya. Tilawatul Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu ini tidak datang dengan sendirinya teman-teman yang berbahagia. Namun pasti ada sebab kenapa di bulan Ramadan kita justru tidak bisa maksimal. Di bulan Ramadan justru kita tidak bisa maksimal untuk mendapatkan keberkahan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Justru sebaliknya kita tidak bisa mendapatkannya. Teman-teman yang berbahagia, seorang ulama, Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala, mengingatkan kepada kita bahwa ada satu di antara sebab kenapa di bulan Ramadan justru kita dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Kenapa di bulan Ramadan yang penuh dengan pahala, penuh dengan kebaikan tersebut, justru kita dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah? Maka beliau sampaikan sebab di antaranya adalah karena kita melalaikan bulan Ramadan. Karena kita melalaikan kewajiban di bulan Ramadan. Sebagaimana beliau sampaikan dalam lafaz kalimat beliau, at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Jadi satu di antara sebab kaum muslimin, teman-teman semua, kenapa Ramadan itu kita tidak maksimal untuk melaksanakan ibadah? Kata beliau, karena sikap lalai terhadap kewajiban, yang kewajiban tersebut sudah berada di depan mata kita. Ramadan tinggal berapa hari lagi?
Ya tadi disebutkan bisa 27 atau 28 hari lagi, kurang lebih seperti itu. Kita menunggu bagaimana keputusan pemerintah kita. Oleh karena itu, jika kita lalai karena mungkin menganggap bahwa Ramadan ya, yang sering kita lalui ya seperti biasa, Ramadan itu ya seperti itu lagi. Ya, siangnya puasa, malamnya sholat tarawih dan seterusnya. Berbuka, makan sahur. Tentu ibadah yang tadi disebutkan merupakan ibadah-ibadah yang akan kita rutinkan insya Allah di bulan Ramadan. Siam Ramadan di siang harinya, di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Ketidaksiapan teman-teman kita terhadap kewajiban, kata beliau, at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Ketidaksiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, kewajiban terhadap kewajiban yang sudah berada di depan mata, maka itu ternyata satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala melemahkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang seharusnya bulan ditingkatkannya ibadah, namun sebagian kaum muslimin justru kualitas ibadahnya turun. Fadilillah. Siam Ramadannya mungkin banyak yang batal, yang bolong. Salat tarawihnya pun ditinggalkan, diawali dengan telatnya tidak berjamaah, lama kelamaan ditinggalkan. Bahkan ada hembusan subhat, ya. Buat salat tarawih itu kan hukumnya sunnah, jadi ditinggalkan tidak mengapa. Yang pada akhirnya mungkin selama bulan Ramadan salat tarawih hanya dilakukan beberapa malam saja dari satu bulan itu. Masya Allah, disibukkan dengan hal-hal yang lain, hal dunia dan seterusnya. Kemudian juga sedekah misalkan, yang di bulan Ramadan diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan akan lebih dermawan lagi ketika masuki bulan Ramadan. Maka satu contoh di antara contoh Nabi SAW adalah banyak bersedekah. Namun sebagian kaum muslimin justru ketika bulan Ramadan bukan menambah kualitas sedekahnya, namun justru menambah kebakilan dia, karena mungkin dia sudah memikirkan sesuatu yang lain sehingga sedekah itu ditinggalkan dan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan yang pertama adalah hendaklah kita bergembira untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan ketahuilah kegembiraan kita kaum muslimin, teman-teman semua, itu tanda iman masih ada berada di dada-dada kita. Jadi ketika seorang muslim bergembira ketika mendengar Ramadan sudah mendekatinya, maka itu tanda dari kesempurnaan imannya. Karena Nabi SAW pernah bersabda ketika datang bulan Ramadan, bersabda kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian wahai para sahabatku bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Maka lakukan teman-teman persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ini yang pertama adalah kegembiraan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, belum ada kata terlambat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan teman-teman semua ketika seorang hamba disampaikan ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Justru banyak orang-orang yang disempitkan di bulan Ramadan, jauhnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faliyuzubillah. Ini akibat dari apa yang tadi kita sampaikan di awal, karena tidak ada kesiapan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan dan kemudian kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan.
Yang ketiga, persiapan kita teman-teman yang berbahagia adalah persiapan taubat. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di bulan Ramadan atau di selain Ramadan, kenapa kita laksanakan begitu berat? Kenapa ketika ada panggilan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala begitu berat kita untuk melaksanakannya? Kenapa? Terlebih nanti di bulan Ramadan. Itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Hati kita gelap. Sehingga ketika ada kebaikan yang masuk, tertolak. Dia tidak bersegera untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi teman-teman, di bulan Ramadan adalah bulan berkumpulnya ibadah. Para ulama mengatakan berkumpulnya ibadah. Di sana ada siyam Ramadan, ada salat, ada zakat, ada tilawatul Quran, bahkan mungkin ada ibadah umrah. Dan ibadah-ibadah yang lain berkumpul di sana. Mampukah kita untuk melaksanakan itu semua? Di sisi lain, kita memiliki banyak dosa. Sehingga ibadah-ibadah di selain Ramadan saja kita tinggalkan begitu gampangnya. Bagaimana lagi ketika di bulan Ramadan, yang tentu ketika kita ingin membaca Al-Quran, perut kita terasa lapar, kemudian haus, badan kita tidak fit, sekuat mungkin di selain Ramadan. Mungkin ada kemungkinan kalau tidak ada kesiapan dalam hati kita, dalam hati, maka semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan bisa kita tinggal. Fa'idzubillah. Maka persiapan yang ketiga, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir teman-teman, persiapan ilmu. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi, sekalipun Ramadan telah kita lalui bersama-sama sebanyak atau seumur kita ini 20, 30, 40, bahkan 60 kali atau bahkan lebih, tidak menjamin bahwa ibadah-ibadah tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah itu dilaksanakan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang dimaksud syarat ini adalah karena ilmu, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kebiasaan. Maka teman-teman semua, mulai hari ini kita sudah buka buku-buku mengenai Ramadan, bagaimana Nabi SAW menghidupkan bulan Ramadan, bagaimana beliau ketika berbuka puasa, bagaimana beliau ketika salat tarawih, bagaimana beliau ketika malam hari di bulan Ramadan, bagaimana beliau ketika makan sahur, salat subuh, dan kemudian siangnya sampai dengan berbuka kembali. Maka kita laksanakan semata mencontoh tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian teman-teman yang berbahagia, kita mengingatkan diri pribadi dan teman-teman semua, mari belum terlambat kita persiapkan agar Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.